selama seminggu ini Tuhan. Haleluya, Kami Yesus. datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Ya Yesus. Semua adalah karena berkat-Mu atas kami. Yes. Jemaat di tempat ini dan gembala juga di tempat ini. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau beri kami kesempatan untuk beribadah. Kami sehat, Haleluya. kami bisa datang ke Haleluya. tempat ini karena anugerah-Mu. Berkati firman hari ini Tuhan, Ya Yesus. bisa membawa kami hidup semakin lebih baik, lebih benar di hadapan-Mu, Amin. dan semakin layak di hadapan-Mu. Amin. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Salam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berterima kasih untuk dipercayakan dari TB ya, untuk pagi hari ini berbagi firman untuk kita semua, bukan hanya untuk saudara, untuk saya juga. Sudah. Ini. Puji Tuhan. Saya percaya pagi hari ini firman boleh menjadi berkat bagi Anda dan bagi saya juga. Haleluya. Tak lupa pertama saya ucapkan HBD ya untuk teman saya Ibu Marta. Nanti hadiahnya di Tranmat milih dan bayar dewe. Jangan tegang. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, tentunya kita semua hadir di sini melangkahkan kaki kita untuk datang ke gereja dengan tujuan pastinya untuk dekat, mencari Tuhan. Seringkali saya pernah mendengar seperti ini, ayo ibadah, ayo nih gereja, diberkati Tuhan. Ya, bahkan dari sejak saya masih anak-anak, saya sering mendengar seperti itu, ayo nih gereja, nek orang gereja ora diberkati Tuhan. Nah, bagi kita semua, ya, tentunya kita menyadari bahwa saat kita datang kepada Tuhan, tentunya itu adalah ungkapan syukur atas kasih Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita tidak bersyukur akan kasih Tuhan dalam hidup kita, terutama napas yang Tuhan berikan dalam hidup kita, tentunya kita tidak akan menyadari untuk kita datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan ngajak kita ya, kalau ada pepatah dalam bahasa Jawa, pepatah gini. Suwe ora jamu, saya ini udah kenal ya, ini sedikit saya udah kenal lama dengan Pak Matius ini sejak 2005 atau 2006 itu ya. Sejak di Candi, jadi rasanya saya nggak perlu berkenalan lagi ya, ada Bu Sabrina juga di sini. Tentunya sudah nggak asing lagi dengan nama saya. Ya, ada pepatah bahasa Jawa mengatakan seperti ini. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ora ketemu rasa suwe-suwe. Jadi saya akan cepat-cepat saja untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan, kita akan baca di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 17. Ya, di dalam pasal ini temanya ya, jadi judulnya takutlah akan Allah, ini hanya ada satu ayat. Kita akan baca bersama-sama. Saya pastikan semua membuka Alkitab, ya, semua menemukan ayat ini dan kita akan baca bersama-sama. Sudah semuanya? Saya tunggu semuanya tidak terlewatkan untuk membuka ayat ini. Dan kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Jadi nat yang saya ambil di sini yaitu menghampiri untuk mendengar
adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Kita akan menemukan nat yang sama, sinonim yang sama dari ayat ini, yaitu di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Ya. 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Kita akan bacakan. Ini ayatnya sama ya, hampir mirip-mirip 11-12. Saya akan bacakan di sini. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kita menemukan 2 nat ya, yang diteguhkan kembali. Awalnya dari 1 Samuel dan di dalam Pengkhotbah juga dikatakan lagi bahwa mendengarkan itu lebih baik daripada mempersembahkan korban. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi nat ini mengatakan, ingatlah, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Langkah di sini adalah bukan berarti ya, mungkin kita pernah lihat ya, orang yang rumah Allah itu adalah bait Allah, bait suci, ataupun yang saat ini mungkin secara jasmani itu adalah gereja. Di sini jaga langkah itu bukan berarti andai kata ini ya, seperti ini. Kalau kita masuk rumah Allah, contohnya begini, masuk rumah Allah ya, bukan maksudnya menjaga langkah itu terus jalannya ditoto ya, ditoto sampai wah, senyum pun tidak ya, mungkin ya, berjalan. Itu masing-masing orang punya gaya masing-masing memasuki rumah Allah, memasuki gereja. Tapi apa sih langkah yang dimaksud di sini? Langkah ya, langkah yang dimaksud adalah sikap hati. Tadi kaitannya dengan apa? Kalau dikatakan di sini mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban. Bukan berarti saya mengatakan oh Tuhan itu enggak berkenan dengan persembahan korban. Ya, sekali lagi saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi yang ditekankan dalam ayat ini, mendengar itu lebih baik, ketaatan itu lebih baik. Ya. Sikap hati itu yang diutamakan di saat kita datang kepada Tuhan. Amin. Datang kepada Tuhan. Kadang-kala mungkin orang berpikir demikian. Wah, kalau aku udah datang ke rumah Tuhan, ya, menyanyi jingkrak-jingkrak, doa, nangis, air mata sampai nangis. Memang ada kalanya kalau Roh Kudus menyentuh kita, itu kita berdoa pun bisa terharu sampai menangis atas kasih Tuhan dalam hidup kita. Tapi bukan berarti seperti itu. Ya, yang dimaksud dari nat ini yaitu apa? Sikap hati itu yang utama. Amin. Kalau kita datang pada Tuhan, tujuan kita bukan semata-mata untuk hal kekekalan. Ya, tujuan semata-mata bukan untuk kekekalan. Seperti yang tadi saya sampaikan, ayo percaya Yesus, percaya Yesus. Saya sering mendengar seperti itu. Percaya Yesus, ya, jadi juru selamat, uripmu diberkati. Kalau Tuhan izinkan tidak diberkati, bagaimana? Ayo ikut Tuhan, sukses, bahagia, sejahtera.
semuanya lancar. Ikut Yesus lancar semuanya. Bagaimana jika hari ini Tuhan izinkan kita tergeletak, sakit, tidak sembuh, dokter memvonis untuk kemungkinan sembuh itu sangat kecil. Tuhan izinkan ekonomi kita saat ini dalam keadaan betul-betul minus. Terus kita kalau prinsip kita bahwa ikut Tuhan diberkati. Bagaimana sikap kita jika menghadapi ini? Realitanya menghadapi seperti ini bagaimana? Kalau tujuannya hanya untuk mencari, datang beribadah, ya sikap hati kita salah hanya untuk datang mencari Tuhan supaya diberkati. Apa yang terjadi? Kita akan kecewa dan kita akan berkata, "Lah kok ikut Yesus ibadah? Mengiring Yesus kok seperti ini? Kenyataannya uripku susah. Utang-utang enggak lunas. Utangku semakin banyak numpuk." Apakah Tuhan suruh kita yang utang, Tuhan suruh yang nyaur? Sangat sedih. Ya. Kalau kita mendengar orang-orang yang ikut Tuhan hanya untuk masalah berkat, ya, utang-utang lunas, sukses, semuanya lancar, tiba-tiba diizinkan Tuhan seperti itu. Bisa-bisa orang-orang akan menjadi kecewa dengan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, penekanan di sini pagi hari ini firman Tuhan dikatakan bahwa lebih baik mendengar, taat akan firman Tuhan daripada kita mempersembahkan. Ya. Kita akan lihat lagi ya. Kita akan lihat lagi. Kenapa manusia itu perlu masuk ke rumah Tuhan, ke gereja beribadah? Terutama apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mencari hadirat Tuhan. Kita akan baca kenapa manusia ini harus ya, kalau semua agama pasti berkata beribadah, rata-rata beribadah. Beribadah yang bagaimana? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, beribadah yang bagaimana? Dan tujuan ibadah yang bagaimana yang diperkenan oleh Tuhan? Kenapa manusia butuh Tuhan? Ada di sini yang nggak butuh Tuhan? Ada di sini yang nggak butuh Tuhan? Semua pasti membutuhkan Tuhan. Tapi saya pernah menemui ada orang yang nggak butuh Tuhan. Wah, saya sibuk, waduh, wakeh, pekerjaanku wakeh, nggak butuh Tuhan, ya. Nggak perlu Tuhan, engkau sih itu masih numpuk kerjaanku. Manusia membutuhkan Tuhan. Kenapa? Kita akan buka ya, di dalam. Kenapa manusia itu butuh Tuhan? Kita akan melihat Amsal pasal 21 ayat 24. Amsal pasal 21 ayat 24. Ayo seorang anak muda bacakan ini. Amsal 21 ayat 24. Kenapa manusia membutuhkan Tuhan? Oh maaf, Amsal 20 ayat 24, keliru ya. Amsal 20 ayat 24. Amsal 20 ayat 24. Ya. Langkah orang dari Tuhan, lalu bagaimana? Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, ya, lanjut. Lalu bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Oke, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Oh, ini terjemahan apa? Bukan LAI Gideon ya. Puji Tuhan. Di sini dikatakan langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Kenapa manusia butuh tuntunan Roh Kudus, butuh tuntunan Tuhan dalam hidup? Kalau ada orang mengatakan aku nggak butuh Tuhan-Tuhanan, aku sibuk,
nggak perlu Tuhan. Aku bisa segalanya sendiri. Dikatakan di sini bahwa tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Ya, manusia tuh enggak akan ngerti jalan hidupnya seperti apa. Apakah kita tahu jalan hidup kita seperti apa? Nggak usah contoh masing-masing di sini ya. Saya aja sendiri pun kadang-kala namanya manusia itu pasti tidak sadar kalau dirinya itu melakukan suatu kesalahan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu perlu tuntunan Tuhan, perlu kita datang pada Tuhan. Oh Tuhan, aku ini sudah salah langkah. Aku ini sudah menyakiti hati Engkau. Oleh sebab itu perlu untuk kita datang pada Tuhan. Amin. Untuk kita mencari Tuhan. Ya, Roh Kudus yang ada dalam kita, diri kita yang senantiasa mengingatkan kita untuk kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya pentingnya dalam hidup ini penting saya katakan bahwa kita perlu mencari Tuhan, terutama firman kebenaran. Ya, datang beribadah bukan sekedar untuk diberkati, supaya diberkati, tapi yang terutama untuk mencari apa? Mencari firman kebenaran. Firman yang seperti apa sih? Ya, hari-hari ini banyak ya pro kontra firman, isi berkat-berkat. Ya, kebanyakan kan seperti itu ya. Isinya berkat kesuksesan, sehat. Sesungguhnya mengikut Tuhan itu banyak penderitaan yang harus kita tanggung. Amin. Pikul salib dalam pengiringan kepada Tuhan. Kalau tujuan utama kita mencari hal yang berupa daging, mengejar hal yang daging, maka kekecewaan itu akan terjadi. Ya, firman yang bagaimana? Yang harus kita cari, harus kita terima, yaitu di dalam ya 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3. Coba tolong dibacakan ya seorang anak muda di sini. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 16. Kalau sudah temukan tolong bacakan 2 Timotius 3 ayat 14 sampai yang ke 3 ayat 14 sampai 16. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya, ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Sampai di sini ya. Jadi firman yang bagaimana yang harus kita kejar yaitu segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi acap kali kadang terjadi ya, orang nggak ibadah. Ya. Loh, kenapa? Khotbahnya keras, khotbahnya nggak enak, menyakitkan. Khotbahnya itu terlalu apa ya? Terlalu ketus, seperti itu ya. Isinya nggak enak, nggak bisa diterima. Padahal jelas-jelas firman Allah apa? Apalagi kalau khotbahnya pas nyentil ya, pas nyentil orangnya punya kesalahan yang sama. Padahal ini yang nyampaikan nggak tahu orangnya seperti apa, tapi kesentil ya, karena Roh Kudus itu yang bekerja ya di dalam diri orang itu. Lalu orang itu marah. Wah, khotbahnya nyindir ya. Padahal pembicara itu nggak tahu orangnya seperti apa. Tapi sesungguhnya firman Tuhan dikatakan di sini, firman itu
Ya, untuk apa? Untuk apa saja tadi? Mengajar. Ya. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi bersyukurlah, bersukacitalah jika firman yang disampaikan itu mengena dalam diri kita. Amin. Itu berarti Roh Kudus dalam diri kita mengingatkan, ayo kembali kepada jalan yang benar. Amin. Jangan kita menjadi sakit hati, mungkin kecentok, wah wis ra teko meneh, wis goodbye, nggak ketemu lagi. Pak Pendeta, Bu Pendeta nggak ketemu lagi. Udah sampai di sini saja. Ya. Kejarlah firman yang betul-betul mengoreksi kita, merubah hidup kita. Kalau dengar firman yang berkat-berkat, diberkati Tuhan, ikut Tuhan, sukses. Ya. Lalu kita senang, mendengar yang seperti itu senang. Tapi giliran kita mendengar firman yang mengoreksi, menegur, kita menjadi sakit hati. Ya. Jangan seperti itu. Tapi marilah kita bersama-sama untuk mencari perkenanan Tuhan dalam ibadah. Amin. Bukan sekedar beribadah saja, bukan sekedar datang pada Tuhan, wes daripada di rumah dilihat orang, loh kok enggak ke gereja. Biasanya kalau anak Tuhan ke gereja, ini kok enggak ke gereja, wes tak ibadah. Ya, jangan sampai karena kita enggak enak dilihat orang enggak ibadah lalu kita ibadah. Ya, tetap mencari Tuhan. Ya, dan yang terakhir saya sampaikan di sini yaitu di dalam Roma 3, ya. Roma 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Roma pasal 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Roma 3 ayat 9 sampai 10. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita dituduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Amin. Ya, jadi firman Tuhan mengatakan bahwa kita semua hidup di bawah dosa. Ya. Tidak seorang pun ada yang benar. Semua orang, tidak ada seorang pun yang benar. Semua orang sudah ada di bawah dosa. Oleh sebab itu, ya, jangan sampai di dalam kita datang pada Tuhan, ya, melangkahkan kaki kita ke rumah Tuhan, kita berpikir bahwa kita sudah benar. Ya. Saya pribadi pun sebagai pembicara, saya selalu mengoreksi diri saya. Tuhan, sudahkah hari ini aku menyakiti hati Engkau? Sudahkah hari ini aku menyakiti hati sesamaku? Ya, diingatkan terus di dalam setiap hidup kita oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, di dalam diri kita. Puji Tuhan, biarlah apa yang sudah saya sampaikan kita sama-sama terus belajar. Amin. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Saya kembalikan pada WL, ya.